Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih. Kesel ya ngeliat gue, kesel ya. Kayaknya gue menjadi momok yang menyebalkan ya. Jadi begini, gue jelasin sama lo. Banyak orang-orang nih, khususnya tuh ada tuh seorang Gus yang protes masalah pemindahan makam, katanya langkain dulu mayat saya. Gus, emang sampean sopo? Hah? Gak ada urusannya sama sampean. Sampean bukan siapa-siapa. Jangan sampai tak bilang sampean belajar dulu agama ya, ntar malu sendiri sampean Gus. Jadi begini ya, pemindahan makam ya kita lihat lagi dari berbagai faktor. Boleh-boleh saja memindahkan makam, apalagi makam anaknya sendiri ya. Karena hak orang tua, kewajiban orang tua sudah dilindungi oleh undang-undang. Khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan atau pernikahan. Gitu. Jadi tidak ada orang-orang itu masuk dalam lingkup itu mencampuri urusan orang tuanya, terserah orang tuanya. Gitu. Walaupun di dalam undang-undang tersebut juga disebutkan bahwa hak orang tua ya hanya mengawasi apabila anaknya sudah menikah. Hak orang tua ya, bukan putus ya, tapi sifatnya kontroler. Ya, mengawasi saja anaknya ketika dia sudah menikah dengan orang lain. Ya, haknya itu. Jelasin nih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tuh, baca pasal 48 kalau nggak salah. Ya. Nah, di dalam hak perwalian juga ya, dalam KUH Perdata pasal 289, 351, 355 ya, 359, 366, 365 itu banyak tentang perwalian-perwalian di KUH Perdata. Kalian baca itu. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, hak anak terhadap orang tua, ya kan, hak anak terhadap suaminya, itu semua dijelaskan dalam undang-undang perkawinan dan KUH Perdata tersebut. Jadi menurut beberapa mazhab juga, ya, Imam Syafi'i, Imam Hambali dan imam-imam lainnya, termasuk Rasulullah SAW, ya, Nabi Allah Muhammad SAW itu tidak berkenan ya apabila makam jenazah yang bukan muhrimnya atau mahramnya ya digabungkan dalam satu lubang, kecuali dalam keadaan tertentu ya, kecuali ya seperti perang Badar, perang Uhud ya, yang akhirnya meninggal banyak pasukannya Rasulullah lalu dimakamkan di dalam kubur. Namun itu pun ada tata caranya. Memakamkan mayit muslim itu tidak kayak binatang, ada tata caranya gitu loh. Makam mayit muslim dalam satu liang lahat, kepala mayit yang hafal Al-Quran, yang lebih hafal Al-Quran harus dikedepankan, harus di lebih tinggi daripada kepala mayit yang kurang hafal Al-Quran gitu. Dan tata cara pemandian jenazah, tata cara menguburkan jenazah harus menghadap kiblat, mayit itu harus mencium bumi dan tali pocongnya harus dibuka. Itu tata cara di dalam muslim. Dan di dalam muslim itu tegas, apabila proses pemakaman itu tidak memenuhi unsur dan tata cara sesuai apa yang dianjurkan oleh agama Islam, maka dibongkar kembali tuh makamnya, diulang kembali proses pemakamannya. Itu Islam tuh tegas. Makanya macam gus-gus ini, gus sesat ini, bisa menyesatkan ya, bisa menyesatkan. Kenapa? Karena ngaku gus tapi nggak ngerti gitu loh tata cara pemakaman jenazah umat muslim. Apalagi sekarang ini ya, makam ini di dalam satu lubang, suami istri ditaruh peti. Apakah masuk dalam persyaratan memakamkan mayat secara Islam kalau di dalam mayatnya itu dalam peti? Nggak masuk gitu. Nah, seperti Pak Dodi Sudrajat ingin memindahkan makam anaknya ya, Pak Dodi Sudrajat, sah-sah saja, apalagi ada wasiat anaknya, Dedi, apabila aku meninggal tolong makamkan aku dengan ibu kandungku satu liang lahat ya. Nanti dicoba bagaimana perhitungannya ya, sesuaikan dengan aturan Islam dan undang-undangnya. Bukan liar memindahkan makam jenazah itu makam seseorang yang sudah dikubur itu sah-sah saja dipindahkan apabila keluarga dari semua pihak ini sudah setuju, baik keluarga bapaknya maupun ibunya.
Gitu. Bukan keluarga besannya, nggak ada kaitannya sama besannya. Kalau orang udah meninggal itu udah hak-haknya udah putus sebagian. Kecuali hak anak ya. Dan ingat ya, di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 43 ayat 1 ayat 2 kalau nggak salah itu. Lupa saya. Ya, dalam pasal 42, 43, 46 itu disebutkan ya, 42 itu bahwa anak yang dinikahi secara sah, anak lahir dari pernikahan yang sah, ya, hak-haknya full untuk kedua orang tuanya. Dan pasal 43 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa setiap anak yang lahir dari pernikahan yang tidak sah, ya, maka ibu dan keluarga ibunya, hanya ibu dan keluarga ibunya lah yang mempunyai hak perdata. Ingat loh, di dalam kompilasi hukum Islam juga kalau nggak salah kemarin disebutkan bahwa hak ayah ya, ketika ibunya melahirkan anak ya di luar nikah atau anak yang tidak salah pernikahannya, maka nasabnya hilang, putus walaupun itu ayah kandung yang pernah meniduri ibunya gitu. Walaupun itu air mani ayahnya, putus nasabnya. Nggak percaya. Nasabnya putus dan itu nggak ada hak sama sekali ayahnya. Yang punya hak perdata hanya ibunya. Baca pasal 42, pasal 43 ayat 1, ayat 2. Baca pasal 44, 46, semua seterusnya baca. Pasal Undang-Undang Nomor 1 tahun 74. Jadi Pak Dodi Sudrajat ini memindahkan makam itu bukan tidak beralasan. Lantas kalau ada pihak ketiga sok sontoloyo ya kan, hei langkai dulu mayat kamu, hei tweet. Kamu siapa mau mindahin makam, nggak boleh. Ini Pak Dodi Sudrajat loh yang ngomong, ayah kandungnya. Kamu ke orang ketiga mau ikut-ikutan. Jadi nggak usah sembara ini akan diberikan handphone, murah sekali handphone. Semua yang ada di kamu aja kita bisa beli kok. Handphone lagi. Jadi begitu ya dasar hukumnya. Kenapa kita ini sebagai tim kuasa hukum keras sekali, karena ini medannya keras. Ya. Medannya keras, terlalu banyak yang ikut campur. Jadi sah saja berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, pertimbangan hukum dan aturan Islam, ya, memindahkan makam Vanessa Angel itu sah-sah saja. Tidak ada satu manusia pun yang boleh ya mengangkangi hak prerogatif orang tua terhadap anaknya. Dan ingat ya, pasal-pasal yang saya rekomendasikan tadi itu ada tercatat dalam undang-undang pernikahan nomor 1 tahun 74 dan tidak boleh dipungkiri oleh masyarakat Indonesia. Harus diterapkan dan dilaksanakan. Ya. Jadi hak Pak Dodi gitu loh. Karena hak perdatanya ya, sah. Dari keluarga ibulah yang mengurus semua hak perwalian menurut undang-undang ya, hak perwalian gala. Ya, keluarga ibunya yang sah. Karena apa? Ini tanya lagi kan. Karena pernikahan mereka secara siri ya, waktu saudari maaf. Saya bicara begini berdasarkan persetujuan orang tuanya. Sah pernikahan mereka. Tidak sah. Pernikahan mereka tidak bilang pernikahannya tidak sah. Karena waktu ya Vanessa Angel menikah, orang tuanya sama sekali tidak mengizinkan. Pada saat itu katanya hamil duluan. Tidak mengizinkan dan tidak rela ayahnya nih Pak Dodi Sudrajat, Vanessa Angel menikah dengan suaminya, calon suaminya. Makanya pernikahan sirihnya itu dalam kondisi hamil juga, ya menurut bapaknya ya, kondisi sudah hamil, mereka akhirnya memaksakan. Dan wali nikahnya itu teman-temannya mereka sendiri. Karena kalau nggak salah dari kedua belah pihaknya sama-sama nggak setuju. Dari keluarga Haji Rudi maupun besannya. Tidak sah. Gitu. Dan ketika pernikahannya ini tidak sah, dipaksakan walaupun dalam kondisi akhirnya hamil 4 bulan lebih itu mereka menikah, tetap tidak sah. Karena semua hatinya tidak rela bapaknya. Bapaknya beralasan bahwa
Tidak ada sama sekali sang besan itu datang ke rumahnya meminta anak ceweknya untuk dinikah, nggak ada. Hanya anaknya aja yang nelpon maksa dan bapaknya hadir dalam pernikahannya. Dan bapaknya tidak rela sampai sekarang. Maka pernikahan yang tidak disetujui oleh orang tua laki-laki, si wanita ini tidak sah secara hukum dan wajib dibatalkan menurut hukum agama. Jika kita terus paksakan, ini akan menjadi mudorot. Dan pernikahan yang dipaksakan ini bukan saja akan menjadi mudorot, ya, tapi menjadikan kita murtad semua yang mendukung ini. Itu menjadikan kita ini tidak diterima oleh hukum Islam. Bahkan makam kita ini juga tidak boleh dimakamkan secara Islam. Itu loh tegasnya hukum Islam. Jangan dipelintir-pelintir. Jangan ngikutin netizen yang gak jelas sama pengikut-pengikutnya. Harus tahu undang-undang dan peraturannya ada. Ya, kita tegaskan itu. Saya berdasarkan permohonan Pak Dodi terhadap saya tegaskan kepada netizen dan semua kawan-kawannya, pemindahan makam akan tetap terjadi. Dan tidak ada satu manusia pun yang boleh melarang. Ini ketentuan undang-undang. Dan semua proses pemakaman Vanessa Angel akan diulang kembali. Seperti layaknya orang muslim di dalam melakukan proses dari mulai pemandian jenazah dan pemakamannya. Ya, jangan salah paham dulu, itu niat Pak Dodi karena permintaan dari Vanessa Angel untuk dimakamkan beserta ibu kandungnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari saya.